Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel My Idea. Hari ini My Idea tampil dengan tampilan baru, yaitu My iPods, My Idea Podcast. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, yang mana kedepannya kita bisa belajar dengan beliau. Beliau adalah merupakan salah satu tokoh agama atau ahli agama, dan saya diberi kesempatan untuk ngobrol bareng beliau. Perkenalkan, beliau adalah Ustadz Mansur Hakim. Bapak Ustadz Mansur Hakim. Dan hari ini kita diberi kesempatan di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk tampil di podcast ini. Kita bincang-bincang dulu Pak Ustadz ya. Gimana kabarnya Mas Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terima kasih atas undangan kajian. Ya Pak Ustadz, yang berterima kasih justru saya Pak Ustadz. Beliau masih bisa menyempatkan datang ke sini di tempat yang kondisinya seperti ini, yang sesederhana mungkin. Yang penting saya bisa dapat ilmunya yang banyak ya Ustadz ya. Mungkin izin saya di sini ngobrol santai aja Pak Ustadz ya. Santai aja. Hari ini kita mengangkat tema masalah orang tua Ustadz. Izin Pak Ustadz, karena kenapa saya ingin mengangkat tema tersebut, mungkin di sisi lain saya adalah sebagai seorang suami, alhamdulillah dikaruniai anak, tapi di sisi lain saya juga bertanggung jawab terhadap orang tua saya. Jadi bagaimana Ustadz cara kita menyikapi agar kiranya kita bisa masih berbakti kepada orang tua? Terima kasih atas kesediaan waktunya dan wawancaranya daripada Bapak Yanto. Ketika kita berbicara tentang orang tua, kita tidak terlepas daripada pengabdian daripada seorang orang tua. Di mana perjalanan hidup yang kita rasakan ini terkadang mungkin sama-sama terselip daripada dua seorang tua ingin menjadi anak-anak yang sukses. Dari gambaran kehidupan yang kita teliti, telah dan kita jalani, terkadang tolak ukur keberhasilan daripada seorang anak, apalagi kita sendiri, itu tergantung kepada orang tua. Dari ayah, ibu yang berjuang untuk mencarikan dana, uang dari kita kecil sampai kepada kita menjadi orang-orang yang sukses, terkadang perlu teringat mereka lah perjuangan itu, dan terselip daripada doa ketika mereka sudah diberkati, semoga anak menjadi orang-orang yang sukses. Di dalam kehidupan kita seperti ini, kita bisa melihat ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat yang di zaman Rasulullah SAW itu, beliau walaupun hidup sejaman dengan Rasulullah tapi belum sempat melihat wajah baginda Nabi, atau bisa dikatakan belum pernah bertemu sapa, bercengkrama, berdialog dengan Rasulullah. Ada salah satu hal yang mengganjal dalam kehidupan beliau, karena beliau mempunyai salah satu orang tua yang kondisi fisiknya secara fisik tidak memungkinkan untuk berjalan, dan setiap aktivitas kegiatan sehari itu dibantu oleh beliau. Keinginan beliau ketika mendengar nama Rasulullah SAW itu di Mekah tercegah, karena masih ada orang tua yang perlu disayangi, dibantu untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, daripada makan, minum, dan beraktivitas itu perlu protokol. Tapi dengan berkat ketaatan seorang anak itu kepada orang tua, maka Rasulullah SAW itu pernah mengutus sahabat Rasulullah SAW itu yang bernama Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Wahai sahabatku, bersegeralah kalian minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Walaupun pada dasarnya sahabat itu tidak dikenal di bumi, tapi dikenal dengan bentuk langit, ketaatan kepada orang tua. Dari itu kita bisa memberikan contoh bahwa ketika kita punya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua kita, dua sisi dalam kehidupan yang tidak bisa dipisahkan.
Ketika kita berbicara wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kau menserikatkan dengan sesuatu. Kemudian wabil walidaini ihsan, hendaklah kau berbuat baik dengan orang tua. Daripada contoh sahabat yang kita lihat tadi, bagaimananya Allah memuliakan seorang anak dengan ketaatan seorang ibu. Beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah hanya untuk membahagiakan daripada ibu. Bahkan terakhir daripada kehidupan itu sanggup menggendong orang tuanya dari Madinah sampai ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu penghargaan yang luar biasa daripada Allah itu kepada seorang anak yang taat kepada orang tua. Di dalam kehidupan kita seperti ini, ibu itu terkadang menghasilkan putra dan putri yang hebat-hebat. Tapi di sisi lain, ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, punya pekerjaan, punya istri yang cantik, punya rumah, mapan, dan semuanya, kita terlihat ketika orang tua kita jatuh sakit, seolah-olah waktu yang kita pergunakan itu sangat sedikit. Padahal di dalam kehidupan mereka, ketika mengandung, sampai kepada melahirkan, sampai menyapi selama 2 tahun, sampai kepada membesarkan kita, peluh banyak yang mereka korbankan itu tidak bisa dibayar dengan dunia sia-sia. Masya Allah. Padahal ya Ustaz ya, kalau misalnya ada nyamuk satu pun tidak dijaga saking sayangnya terhadap anaknya. Ya. Tapi bagaimana kondisi atau sikap kita sebagai anak mengantarkan orang tua itu kan cuma ke arah kematian, ya, misalnya mengantar. Kalau kondisi orang tua itu mengantarkan kondisi dari yang awalnya yang belum ada nyawa ini dikasih sayang sampai menjadi kehidupan, sampai menjadi orang-orang yang sukses. Seperti itu yang kita lihat, makanya Rasulullah itu sangat memuja dan memuji seorang ibu yang besarkan daripada seorang anaknya. Gambaran dan ganjaran yang didapat daripada seorang ibu ketika hamil sampai melahirkan itu nyawa taruhan. Tapi di balik kesuksesan melahirkan itu surga untuk seorang ibu. Makanya ketika melihat tangisan seorang bayi lelah selama 9 bulan 10 hari mengandung, sampai itu tidak terasa karena kebahagiaan ketika melihat putra ataupun putri yang telah lahir di dunia. Jadi terkadang kita berpikir seperti ini, yang kita bisa ambil sisi positif dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita korbankan di waktu masa senja beliau, waktu tua beliau, apa yang kita telah korbankan. Yang ketika kita kecil, beliau berkorban untuk kita. Tapi ketika masa senja beliau, yang perlu kita ingat adalah apa yang kita korbankan untuk beliau. Contoh paling gampang dalam kehidupan kita, ketika seorang ibu yang jatuh sakit, biasanya sajian makanan yang kita bawa untuk orang itu lebih banyak daripada ketika waktu sehat. Itu sangat keliru sebenarnya. Padahal waktu sehat harusnya pada waktu sehat itu. Kenapa? Ketika jatuh sakit itu mungkin keinginan untuk makan dan minum itu agak susah. Tapi sebaliknya ketika waktu sehat, keinginan itu pasti ada. Cuma terkadang kan orang tua sama malu minta sama orang tua atau anaknya. Tapi bagi kita, untuk membahagiakan itu satu senyuman untuk orang tua adalah kebahagiaan untuk kita. Di waktu senjanya jangan bikin susah mereka, bahagiakan mereka, agar kesan dalam kehidupan itu, lelahnya mereka membesarkan kita itu dengan kasih sayang. Kasih sayangnya kita ketika kita sudah dewasa adalah membahagiakan mereka dengan cara-cara yang menyenangkan. Ajaklah mereka dengan sesuatu mungkin secara simpel, agak mudah. Kita ajak mereka ke tempat rumah makan. Itu cara membahagiakan mereka. Memberikan waktu. Nah, ketika waktu yang tersisa seperti itu, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tangisan sesudah orang tua tiada itu bukan berarti tidak 100% kasih sayang itu ketika merasa kehilangan. Tapi pada dasarnya merasa kehilangan
ketika sudah tiada itu jadi berkesan dalam hidup kita. Karena kan orang nangisnya luar biasa nih ketika orang tua nih sudah tiada. Iya Pak Ustadz. Tapi kebahagiaan kita mampu berbakti selama hidup itu. Itu poinnya Pak Ustadz. Itu Ya. poinnya. Bukan berarti kita pas hari beliau misalnya Setelah tiada itu, mungkin secara melalui kemanusiaan sah-sah saja ketika kasih sayang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika satu tulang rusuk kasih sayang kita dipisahkan daripada ibu. Karena anak-anak hebat itu sebenarnya dihasilkan daripada ibu yang hebat. Contoh, salah seorang daripada nabi yang dibesarkan oleh seorang perempuan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Itu dibesarkan daripadanya Siti Hajar di Mekah. Ketika Allah memerintahkan untuk meletakkan di tempat daripada yang terpencil yang belum dikenal dengan daerah tersebut, maka disitulah ujian terbesar daripada seorang ibu. Lain hal dengan seorang bapak, ketika bapak mendidik daripada seorang anak itu terkadang dengan pendidikan fasilitas yang cukup, tapi didikan daripada seorang ibu terkadang dengan kasih sayang. Makanya dari kecil itu kita lihat pola seorang anak itu terkadang mengikuti gaya daripada orang tuanya. Karena yang paling banyak beradaptasi, ngomong, interaksi itu terkadang sehari-hari itu daripada ibu. Nah inilah ketika ibu mempunyai karakteristik seperti yang Allah dan Rasulullah, maka terkadang anak-anak itu meniru gaya kebiasaan daripada ibu. Ketika seorang ibu berbicara keras, mungkin anaknya bisa juga keras, tapi dengan bahasa lemah lembut, dengan kasih sayang, maka karakteristik anak itu seperti itu. Seperti bahasa dibahasakan, kecil teranja-anja, besar tertawa. Nah, anak itu ketika dididik dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang merangkul, dengan bahasa kasih sayang, maka akan berpola sampai besarnya seperti itulah karakteristik. Berarti karakteristik anak ini tergantung apa yang dia lihat Mas. Ya, benar. Soalnya mungkin anak dilihatnya kan di rumah cuma orang tua, jadi memorinya ini menggambarkan dari sifat dari orang tua tersebut. Makanya terkadang dari kecil itu sebenarnya Allah menciptakan pertama kali itu adalah pendengar. Inna sama wal basara wal bada kullu Apa itu? Ketika kecil kita sudah lahir, maka yang pertama kali itu adalah diajarkan. Berarti sifat motorik seorang anak itu adalah mendengar. Karena mereka belum bisa berbicara, tapi dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa lagu yang indah, maka mendengarkan seorang daripada anak. Kemudian ketika 20 hari atau 40 hari biasanya mata itu sudah melihat. Nah sama-sama itu Al-Quran itu sudah menjelaskan secara detail. Makanya ketika anak itu didengarkan dengan yang baik-baik, melihat perilaku orang tuanya yang baik-baik, maka akan terpola hatinya menjadi lebih baik. Jadi Allah itu menggambarkan secara detail manusia itu kalau mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, maka hatinya pun akan berproses otak itu menjadi baik. Ketika kita mendengar teman misalnya sukses, melihat sudah kesuksesannya, punya mobil, kemudian punya rumah dan punya segalanya, tapi akan termotivasi hati kita, otak kita akan berpikir seperti itu. Apa gambaran yang dapat kita rasakan? Nah seperti itulah seorang anak kepada orang tuanya. Kita terkadang lewat WA, lewat telepon kita bisa mendengar, walaupun kita agak susah, misalnya menjenguk karena jauh. Tapi dengan media-media sekarang yang lebih efektif, dengan zaman digital yang lebih handal seperti ini, kita kan bisa melihat orang tua kita. Pasti diuntungkan ya Pak Ustadz. Pasti diuntungkan. Pas kondisi ini kan bisa video call, orang tua. walaupun secara fisik kita belum bisa Belum bisa. Terkadang kan kita melihat juga bisa tahu kondisi orang tua. Orang tua itu kan dasarnya tahu kabar daripada seorang anak itu sudah bahagia, walaupun kita nggak kasih apa-apa. Iya benar Pak Ustadz. Istilahnya pengalaman saya pribadi nih Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya
orang tua itu sudah diangkat teleponnya nih, halo nak, Ya. kalau misalnya iya mak, gimana kabarnya, alhamdulillah sehat, Ya. itu tuh sudah Bisa luar bahagia. biasa. Padahal kan istilahnya masih banyak topik-topik yang lain yang harus kita bahas Ustadz ya, Ya. terkait misalnya apa kabar, lagi ngapain. Tapi pas kondisi seperti itu dengar kata anak terucap iya mak, sudah lega hatinya beliau Pak Ustadz. Terkadang yang dia kalau pikir itu sekarang ini biasanya sungkaman semua orang tua itu menjelang Idul Fitri, Idul Iya, Adha, Ustaz. kita apa-apa. Padahal terkadang kan keseharian kita waktu telepon itu bisa saja langsung. Kalau doanya ibu, ayah, semoga di sini mungkin yang jauh diberikan kesehatan. Karena doa seorang ibu itu kalau kita teliti lebih melebihi doa seorang 40 seorang aulia Allah. Luar biasa doa seorang ibu itu, cepatnya tembus kepada langit dan Allah ijabah doa seorang ibu. Berarti nggak susah-susah kita Ustaz ya. Ya, Kalau betul. misalnya minta itu Minta ridho itu. cukup ke ibu, cukup ke orang tua ya kita. Oke. Makanya terkadang ada pendapat ulama di Kalimantan Selatan seperti yang banyak dijereh di Kalimantan Selatan ini kan Abah Lurus Kumpul. Nah, beliau menekankan keseharian beliau itu dua orang. Kalau kamu ingin menjadi orang alim, ahli ibadah, gemar beribadah, yang pertama kamu harus taat kepada orang tua ayah. Oh, yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu ingin keberhasilan rezeki, karir yang kita dapatkan itu, rezeki yang berkah itu adalah ibu. Ibu. Karena Rasulullah itu pernah menjabarkan yang pertama adalah taat kepada orang tua. Nah, taat kepada orang tua itu siapa yang lebih berhak dimuliakan? Umka, sampai 3 kali Rasulullah itu menjabarkan. Berarti kan ibu itu ada salah satu kelebihan. Terkadang kan ibu lebih banyak ngomel. Iya Pak Ustaz. Kadang yang diingat cuma ngomelnya aja. Ya ngomelnya. Nah terkadang kan kalau orang tua laki-laki jarang ngomel nih. Nah Biasanya agak juga. ya agak kemudian. Karena secara psikologi pernah kami baca itu, kalau seorang perempuan itu terkadang sampai kepada 4.000 kata satu hari yang dia harus keluarkan. Jadi lumayan banyak. Nah, sedangkan seorang laki-laki itu 2.000 kata. Jadi kan selisih itu setengah daripada omelan. Tapi terkadang kesan daripada nasihat seorang ibu itu bisa jadi setelah kita jenjang beberapa tahun nasihat mereka. Nah, efeknya efek daripada itu omelan itu. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang sholat. Ketika kita punya anak, beristri, pasti ada omelan itu kita kasih pengajaran kepada seorang anak. Nah, berarti kan 10 tahun yang lalu itu beliau menekankan sholat. Iya. Ketika kita punya anak, lalu kata-kata itulah yang berkesan. Nah, secara di bawah alam sadar kita. Secara di bawah sadar. Biasanya kan seperti itu, nak belajar supaya giat. Ketika kita punya anak seperti itu juga kata-katanya. Makanya pola kehidupan itu tergantung kita bagaimana dengan orang tua. Jadi orang-orang hebat dan sukses itu, ya salah satu efektif adalah doa daripada orang tua. Itu teman-teman, beliau panjang lebar tadi menjelaskan peran ibu, peran orang tua bagi kita semua. Nah Pak Ustadz, jadi secara yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi, bagaimana sikap kita, terutama saya yang jauh dengan orang tua, mungkin bukan jauh sih, cuma terpisah jarak yang jaraknya ini, tapi itulah karena pekerjaan, mungkin ada tujuan tertentu. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Apakah dengan kita cuma menelpon bisa ini termasuk berbakti Pak Ustadz? Definisi berbakti untuk hal itu bagaimana Pak Ustadz? Definisi berbakti itu kan ada sisi agama. Dalam berbakti kan kita berdoa, itu termasuk berbakti.
kemudian mengunjungi beliau, mendatangi. Tapi kan sekarang ini lebih mudah lewat daripada video call, atau yang lebih nomor 3 di sisi rezeki yang kita dapat, ya mungkin diberikan baju, dikirim kebahagiaan. Karena orang tua itu kan kejutan ini. Nah, dapatnya itu kan sisi berbakti kita kepada orang tua. Selain dari berdoa, menyenangkan di hari tuanya, mungkin rezeki yang kita dapat ini sisihkanlah untuk menyenangkan orang tua. Nah, itu termasuk berbakti karena kita dulu minta jajan sama orang tua, dikasih jajan sampai sekolahkan yang tinggi, itu kan pengeluaran mereka luar biasa. Tapi ketika kita sudah sukses, saya kira sangat sedikit pemberian untuk kita dengan orang tua. Benar banget. Dari beberapa persen aja yang kita kasih sama orang tua itu. Nah, Tapi kan mohon maaf Pak Ustadz ya. Iya, iya. Di situ ada hak kita, tanggung jawab kita sebagai ke orang tua, ada tanggung jawab kita ke istri dan anak-anak. Bagaimana itu Ustadz? Nah, tanggung jawab setelah kita laksanakan keperluan sandang, pangan, dan papan yang tercukupi kepada istri kita, secara agama sah-sah saja kita ngasih sama orang tua itu, berlainan dengan istri. Kalau istri ngasih sama dengan orang tua harus minta izin dulu dengan suami, walaupun pada dasarnya tadi punya pekerjaan sendiri, tapi karena berhubung ini kita sebagai suami istri, terkadang pola-pola seperti itu agar terjadi sesuatu faktor kejujuran tadi. Jadi kan terkadang ulun mau ngasih sama orang tua gaji ulun, uang ulun, itu kan lebih terbuka nih. Komunikasi. Ada komunikasi. Karena satu senyuman dengan orang tua itu sebenarnya bahagia luar biasa. Mereka senang dengan kesuksesan kita, kita merasa bahagia dengan adanya mereka melihat kesuksesan kita. Contoh seperti itu, kita selesai lulus sekolah, orang tua hadir di situ, rasanya kebahagiaan itu luar biasa, dan orang tua yang menyaksikan itu luar biasanya. Anakku sekarang sudah lulus, anakku sudah bahagia, walaupun kata-kata mak udah dapat pekerjaan, mak udah sudah dapat sekolah selesai. Nah, pada kata-kata alhamdulillah itu terkadang mereka membahagiakan bahasa mereka tuh dengan berbicara sama tetangga, alhamdulillah anak saya yang bekerja di sini sudah punya rumah. Itulah faktor-faktor kebahagiaan mereka itu, walaupun bukan tujuan daripada itu, cuma faktor karena kebahagiaan mereka tadi mempunyai anak tadi yang selama hidup mereka dilihat itu keberhasilan bagi mereka. Satu kampung Ustaz ya, Satu kampung. padahal masuk kerjanya belum nih. Masuk kerjanya, padahal baru diterima aja. Kabarnya sudah satu kampung. Satu kampung, Mulai saking orang tua itu merasa bahagia. Masya Allah. Itu sih yang saya ini kan Pak Ustaz. Soalnya di penghujung ini mumpung masih ada orang tua kita, baik misalnya anak ataupun ini, dan ridho Allah itu tergantung ridho dari orang tua ya Pak Ustaz ya. Nah maka dari itu saya ngambil tema ini, harapannya dari situlah kita dapat belajar bagaimana sikap kita ke depannya terhadap orang tua, baik itu yang masih ada atau sudah tiada. Nah Pak Ustaz, kalau misalnya sudah masih ada, kita pasti bisa lah ya kontak fisik atau video call. Nah mohon maaf kalau misalnya bagi orang-orang yang ingin berbakti tapi misalnya sudah orang tuanya sudah meninggal, gimana Pak Ustaz? Nah, ada sebuah hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa ismi." Jika telah meninggal, berarti anak dari Nabi dan juga itu keturunan Nabi Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 macam. Salah satunya adalah waladun sholih, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Mungkin kita suatu saat bisa ziarah kepada kuburnya langsung mendoakan, tapi di suatu waktu juga ketika kita dalam sujud pun bisa mendoakan orang tua yang telah tiada. Karena kebahagiaan mereka tadi ketika masih ada ikatan. Karena yang namanya orang tua itu tidak pernah lepas ikatannya.
Anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Tidak ada mantan. Tidak ada mantan Ibu, atau mantan mantan ayah, anak, tidak mantan ada. ayah. Tetap. Jadi caranya ketika orang tua telah tiada itu doakan, atau dengan cara kita berbakti, berbuat taat itu menyenangkan mereka, atau punya uang kita sedekahkan, ini pahalanya untuk orang tua kita yang pernah meninggal. Yakinlah mengalir kepada mereka. Ini termasuk salah satu pekerjaan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Berarti peran si anak itu menjadi soleh itu penting buat saya. Penting. Soalnya harapannya ini sebagai investasi beliau di Investasi. kehidupan selanjutnya maksudnya. Bahkan ada satu hadis Rasulullah itu, pentingnya peran orang tua itu ketika ada sebuah riwayat itu orang tua itu telah masuk surga, tapi ada satu waktu anak ini pernah tidak sholat, lalu dipanggillah orang tua tadi, apakah anda tidak pernah mengajarkan sholat kepada anak? Itu satu waktu, misalnya sholat isya, pernah ketika sudah masanya akil balik, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan pernah satu rakaat atau satu waktu meninggalkan sholat, maka orang tua tadi akan dipanggil, padahal sudah tempat di surga, sudah bahagia di surga, oleh karena orang tua tadi. Makanya kita sebagai orang tua seperti itu, kewajiban kita itu sampai menikahkan. Kalau sudah nikah itu terlepas beban tanggung jawab kita. Selama dalam pengasuhan kita, pendidikan kita, kasih sayang kita, maka kewajiban kita untuk memberikan ketaatan, motivasi ketaatan itu kepada Allah dengan sholat, mengerjakan perintah Allah itu